Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana min ad-dhalalah wa arana al-hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak sekalian, tidak terasa lagi ya, hari ini sudah berapa Zulqa'dah ya? Ya, 13, 14 ya? 14. Berarti tinggal berapa hari itu? 10 Zulhijjah, tinggal 28 ya? 28 hari. Karena kelihatannya ini adalah terakhir kita ketemu sebelum lebaran itu, lebaran haji. Sedikit kita akan melihat bersama sejauh mana wujud rasa syukur di dalam kurban. Makanya kita ambil judul esensi kurban. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa syukur itu ada di 3 hal, di 3 level. Pertama, hati yang senantiasa mengakui nikmat Allah. Karena mengakui nikmat dan merasakan nikmat itu hanyalah orang mukmin. Orang kafir menikmati nikmat tapi tidak mau merasakan dan tidak mau mengakuinya. Itulah apa lawannya syukur, Pak? Ya, kufur. Yang kedua, yang disebut syukur adalah sejauh mana lidah kita memahasucikan Allah dan memujinya. Password pertama yang disebut memuji dan memahasucikan Allah ada pada pengakuan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, bahkan semua ibadah kita yang sifatnya hati, lidah, dan kemudian anggota tubuh adalah penjabaran dari la ilaha illallah itu, yang merangkum 2 hal besar. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah kesetiaan atau al-iqtida, mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, yang ketiga, ya, sebelum ketiga, lidah, apapun sifatnya zikir, itu semua syukur. Oleh karena itu Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang senantiasa mengingat, terkoneksi dengan Allah apapun keadaannya, qiyaman, baik ketika dia duduk, ya, berdiri, wa qu'udan, dan ketika kemudian dia duduk, ya, wa ala junubihim, bahkan sekalipun mereka sedang berbalik. Rasulullah SAW sebagai ahli zikir, sampai malaikat saja Pak kaget melihat orang Rasulullah. Orang ini, kata malaikat tentang Rasulullah, ya, matanya tertutup tidur tapi hatinya senantiasa terjaga. Coba sekali lagi, matanya tertutup karena dia manusia sedang tertidur, tapi hatinya senantiasa terjaga dalam zikir. Coba kalau kita, mata kita melek, hati kita lalai, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Illa marrahiba rabbuna, kecuali oleh orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut lalai, Pak. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau tingkat ketakwaan kita meningkat, syukur akan muncul yang namanya kesadaran. Apa itu kesadaran? Adalah keinginan untuk senantiasa gerak hati kita, gerak lidah kita, gerak fisik kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut apa? Zikir terus menerus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan ini disebut apa? Majelis zikir. Karena kan belajar kita akan terkoneksi. Hanya orang-orang yang belajar insya Allah akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita belajar saja tidak mau, bagaimana bisa connect? Bukannya Quran diingkari, bukan karena tidak benar, karena ketidaktahuan mereka dengan Quran. Oleh karena itu Allah katakan, dengar dulu dong, ente dengar aja belum sudah nolak. Dalam Islam menolak sesuatu, menerima sesuatu harus lewat didengar, dilihat, dipikirkan, lalu kemudian kalau benar diterima baru dirasakan. Kita berislam bukan melalui rasio, bukan melalui kemudian mata, bukan melalui kemudian apa, bukan melalui rasa, tetapi kita berislam demi Al-Quran dan Sunnah. Barulah setelah itu kita pahami Quran Sunnah dengan rasio kita. Kita lihat fakta-fakta yang disebutkan Al-Quran lewat mata dan yang input Quran yang tidak terlihat oleh mata lewat telinga, barulah menjadi sikap dan rasa. Oleh karena itu Islam tidak menjadikan perasaan sebagai apa? Standar penolakan dan penerimaan. Kenapa? Dia ada di akhir. Dan di akhir itu ada di puncak karena rasa itu adalah cinta dan benci. Ya kan? Itulah al-wala dan bara, loyalitas atau disloyalitas. Wala bara dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah prinsip loyalitas kita. Itulah prinsip loyalitas kita. Iya, makanya seorang sahabat menyatakan adil Islamu laisa li aban siwahu. Saya bukan anak siapa, saya adalah anak Islam dan saya tidak punya bapak kecuali Islam. Ya. Iya. Atau dengan bahasa lain, watani al-Islam. Negara saya, tanah air saya adalah Islam. Lalu apa kata kita selanjutnya? Walaisa li watanun siwah, dan saya tidak punya tanah air kecuali Islam. Jangan sampai kita mereduksi Islam dan mempertentangkannya dengan negara kita. Mohon maaf ya, jangan sampai kita jadikan Pancasila melawan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Nah, saya katakan seperti ini bagaimana? Kalau kemudian iman kita naik, insya Allah kesadaran tinggi, apapun kita kerjakan kita nggak berani kalau salah. Ya kan? Kita lagi naik imannya. Toba dalam kondisi kita lalai, mohon maaf sampai sholat kita saja bisa jadi kebiasaan. Ya kan? Nggak usah bilang olahraganya jadi ibadah. Ya kan? Sampai sholatnya saja jadi olahraga. Di mana letaknya? Karena ketika sedang sholat, dia sedang berada di lapangan pikiran. Ketika sedang sholat, ada di web Facebook pikirannya. Padahal, ya tadi, rasa yang benar adalah rasa yang telah terkoneksi, terarah oleh Quran dan Sunnah. Cinta dan benci, tawakal kembali kepadanya, menyatakan bahwa itulah satu-satunya sumber, satu-satunya cara untuk kemudian mencari kebahagiaan dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prolog sebelum kita masuk ke kurban. Bapak sekalian, kenapa saya ke sana? Saya mau menyatakan bahwa kurban nikmat yang harus disyukuri untuk momen-momen yang akan datang adalah syukur dengan hewan ternak, yaitu apa? Dengan segala manfaatnya. Oleh karena itu Allah katakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka, ya Rasulullah, ingatlah aku telah memberi engkau apa? Al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Kata al-kautsar ini dari kata katsirun, banyak. Ada dua tafsiran ulama tentang ayat ini. Pertama, yang disebut Al-Kautsar adalah nama sebuah objek, yaitu telaga ataupun sungai Al-Kautsar. Itu yang pertama. Dan ini penafsiran sebagian ulama kita. Yang kedua, ada yang mengartikan Al-Kautsar bukan sekedar nama, tetapi juga sekaligus sifat.
Sifat artinya mencakup Al-Kautsar dan selain Al-Kautsar. Yang penting dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ada nggak di alam ini sesuatu bukan nikmat Allah? Nggak ada. Kalau begitu, sesungguhnya inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dan terjemahan inilah, tafsiran inilah yang menjadi kecenderungan apa? Yaitu majelis ulama ataupun dalam hal ini terjemahan Quran Indonesia. Kan Bapak lihat, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau versi pertama mau dipegang pendapat ulama, berarti sungguh kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Ya. Nah, itu jadi namanya menerjemah Pak. Di terjemahan Quran itu berarti saya harus memilih satu pendapat dari sekian kemungkinan pendapat yang diberikan ulama tentang satu makna. Ya, karena Quran merangkum banyak makna. Nah sekarang nih, apa konsekuensi dari nikmat ini? Fasholli li rabbika wanhar. Maka, konsekuensi nikmat itu adalah Anda harus sholat. Ya, harus sholat. Wanhar, setelah engkau sholat, menunjukkan ketaatan, kecintaan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyampaikan harapan-harapanmu sekaligus rasa khawatirmu. Ingat, atas nama Allah engkau harus terlibat secara sosial. Atas nama Allah terlibat untuk memberikan manfaat. Apa wujudnya di sini? Allah katakan wanhar, menyembelihlah. Ya, menyembelih. Coba makanya kita lihat Pak, di beberapa ayat yang lain, sholat sebagai intisari amalan fisik Islami yang mencakup hati, yang mencakup lidah, yang mencakup fisik sekaligus sebagai tanda syukur, seringkali dirangkaikan dengan banyak hal. Di sini dengan wanhar. Di ayat yang lain dia katakan wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Di sana zakat nuansanya sama nuansa sosial. Apalagi kadang sama akhlak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu, jadikanlah bis-sabri, sabar. Isti'anah sebagai sarana, wassalah dan salat juga sebagai sarana mencapai tujuan. Itu disebutkan sabar. Nih, sebutkan sabar. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, namanya kedermawanan, kesolehan sosial harusnya lahir dari keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Sebaliknya, bakhil, tidak mau terlibat, tidak mau berperan, itu tandanya orang-orang tidak beriman. Apa buktinya? Allah katakan, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa mereka yang mendustakan Islam? Ya, kenapa disebut mendustakan Islam? Mereka itulah yang suka menghardik anak yatim. Bukannya ngasih bantuan, malah menghardik. Bahkan bisa jadi harta yang dia minta itu miliknya sendiri, hanya dikelola oleh orang yang walinya. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, orang kecil, orang yang teraniaya, orang yang secara ekonomi kemudian tereliminasi, tidak ada yang mau memberikan bantuan ke mereka kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Saya tonjok orang kecil nggak bisa melawan, ya. Saya kasih uang nggak bakalan dia bisa kembaliin, makannya aja susah, ya. Kalau bukan karena prinsip bahwa ya Allah di akhirat saya akan lebih hina dibanding dia, kalau bukan engkau yang memuliakan saya dengan karuniamu, maka saya akan lebih hina dari orang ini. Kalau bukan karena prinsip bahwa orang ini, ya, kalau saya tidak muliakan karena engkau,
maka bisa jadi saya akan lebih bermasalah dibanding masalah di dunia ini. Padahal saya bisa membantunya. Oleh karena itu Bapak sekalian, gara-gara begitu disebutkanlah bahwa penolakan terhadap agama alasannya adalah disebut ara'aita alladzi yukadzdzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u yatim. Orang yang menghardik anak yatim, ya, wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dia tidak pernah sedikit pun berpikir menyebarkan di Facebook, di pengumuman, di informasi manapun yang dia kuasai agar mereka memudahkan orang-orang susah, membantu orang-orang yang lemah, dan kemudian membantu orang-orang yang sedang lemah. Oleh karena itu Bapak sekalian, di sini ya kita lihat hewan sebagai nikmat Allah kepada Rasulullah. Pengantar umum, ya ini hampir tiap malam Jumat dibaca di Yasinan ya. Awalam yara anna khalaqna lahum, orang-orang kafir yang tidak mau bersyukur, tidak mau berislam, kata Allah. Awalam yara, tidakkah mereka melihat anna khalaqna lahum, kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aidina, an'aman, hewan ternak yang kami ciptakan dengan tangan kami sendiri. Fahum laha malikun, setelah saya ciptakan tiba-tiba hak penguasaannya dipercayakan kepada mereka. Dia kendarai, dia ambil dagingnya, dia minum susunya, dia jual supaya dia punya uang. Wa dzallalnaha lahum, kami tundukkan hewan ternak itu untuk mereka. Coba kita lihat, Allah tundukkan. Pernah kita katakan, kalau tiba-tiba kambing itu lupa jinaknya lalu dia buas, kira-kira kita lari nggak Pak? Kalau kemudian onta itu tiba-tiba dia lupa jinaknya, kalau dia jinak tiba-tiba dia buas, kita berani nggak Pak? Sapi itu kalau kemudian tiba-tiba buas, marah, bisa jadi kita akan diseruduk karena kita lemah. Kekuatan kita hanya ada di otak dan akal ini. Coba kita lihat semua hewan ternak dibekali oleh Allah dengan senjata, ada tanduknya, ada gigitannya, ada tendangannya. Tapi kita apa modalnya Pak? Coba lihat, bisa gigit nggak? Segigit-gigitnya mereka nggak menjerit. Kita tonjok, kita yang sakit, ya kan? Tapi modal besar itu ada di sini. Dari dulu zaman Adam hingga hari ini tidak ada peradaban binatang dan hewan ternak. Bahkan mereka bikin rumah saja dengan sangkarnya, dengan apanya itu tidak ada yang berkembang. Tapi orang kita lihat dari awal hidupnya masuk ke goa, hari ini bisa bikin goa sendiri, ya kan? Maksud saya goa modern. Rumah hebat itu apa? Itulah akal pikiran. Bahkan dengan modal ini kita bisa masuk surga, sementara hewan ternak nggak bisa masuk surga karena bukan untuk itu mereka diciptakan, demi untuk berkhidmat, lalu kemudian kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makanya kata Allah, faminha rakubuhum, dari hewan yang Allah ciptakan mereka jadikan kendaraan. Nah sekarang sudah mulai disinggung nikmat sarana transportasi. Kita belum berbicara nikmat telekomunikasi, padahal itu juga harus disyukuri. Bahkan komunikasi tinggi yang hingga hari ini belum terpecahkan apa Pak? Komunikasinya Jibril dengan Rasulullah. Udah ada nggak yang bukan itu Pak? Yang namanya wahyu itu lughatan secara kebahasaan adalah al-isyaratus sariyah, isyarat cepat yang nangkep hanya orang cerdas, yang modemnya khusus modem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa nangkap sinyalnya, walaupun ke Gunung Bunder atau Blunder nggak bakalan bisa datang. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, secanggih-canggihnya kita mau menyatakan komunikasi, selama kita bisa dapatkan itu dengan sholat, itulah komunikasi dengan Allah secara langsung. Nah, faminha rakubuhum, dari sana mereka kemudian mendapatkan kendaraan, wa minha yakulun, bahkan dari hewan ternak pula mereka bisa kemudian mendapatkan makanan. Walahum fiha manafi', mereka dari hewan ternak itu mendapatkan begitu beragam manfaat, wa masyarib, bahkan minuman yang begitu segar, susu. Gimana hari ini Pak?
kita sudah ada susu bendera, susu saset. Waktu itu ya harus merah sendiri Pak. Tetapi walau demikian disuruh untuk kurban, gimana kita? Ya, sampai kita bilang susu saset, susu setan. Dengar saset kan kata setan kata. Ya beli susu saset, hah? Susu setan. Ya dari mana cuma saset? Ya. Nah itu apa? Coba kita lihat apa ujungnya. Afala yashkurun. Kenapa mereka tidak mau bersyukur? Apakah mereka punya hewan itu gratis? Apakah bapaknya punya perusahaan pembuat hewan? Ya. Allah katakan ke mereka, afala yashkurun. Kenapa kamu bersyukur? Itu untuk orang kafir. Nah sekarang kita lihat orang mukmin. Di surah Al-Nahl Allah katakan wal an'ama khalaqaha lakum. Hewan ternak kami ciptakan untuk kalian wahai orang-orang beriman. Nah sekarang kalau dari lahum untuk mereka orang kafir, sekarang disebutkan untuk lakum kita yang beriman. Fiha dif'un, punya fungsi diantaranya menghangatkan tubuh, karena jaket dari dulu hingga sekarang itu salah satu sumbernya adalah kulit domba. Biar ya kita nggak terlalu kedinginan untuk puncak. Ya puncak mah nggak ada apa-apanya dibanding negara Arab Pak. Bisa mimisan kalau musim dingin Pak. Ya. Ya. Kalau di sini ya insya Allah nggak sampai mimisan. Iya. Nah, lalu kemudian memanafi dan beragam manfaat wa minha ta'kulun, dan dari sanalah kalian makan. Nah, kalau untuk orang kafir tadi dikatakan mereka makan, di sini disebut darinya kita makan. Walakum fiha jamal, tidak sekedar hewan ternak itu kalian jadikan sebagai jaket, jadikan sebagai kemah di tengah padang pasir, di tengah kalian sedang camping. Ya, tidak sekedar kalian makan, tapi lihat walakum fiha jamal, kalian di sana mendapatkan nilai kebanggaan dan perhiasan. Nilai apa? Artistik. Ya, yang bahasa hari ini apa, kayak casing Pak. Manfaatnya mah biasa-biasa, tapi bentuknya yang menarik itu yang bikin pusing Pak. Sampai-sampai ada orang yang kerjanya hanya shopping, bukan mengejar fungsinya, tapi mengejar apa? Nilai artistiknya. Arloji diganti karena ada produk baru, HP diganti bukan karena udah haus, tapi karena ada lagi bentuk yang hebat. Bahkan kemudian mobil diganti bukan karena sudah tidak berfungsi dengan baik, tapi karena tidak mau kalah dengan tetangganya yang lebih mahal mobilnya. Normal. Dan itu Allah sebutkan di Quran. Allah katakan walakum fiha jamal. Pada kendaraan Anda itu hewan ternak itu ini jenis ini, ya sapi aja kan beda kan? Ada sapi Bali harganya beda. Ada sapi apa lagi itu? Ya, limosin ya, harganya sampai satu Agia Maila 75 juta. Ya itu nah sama persis. Onta di zaman itu sebagai kendaraan, kuda di zaman itu kendaraan, ada jenisnya dan yang mahal ketahuan. Sekarang udah berubah jadi Toyota, ya kan? Udah berubah kemudian jadi Servi, ya udah berubah menjadi ya Alfa. Kalau dulu tetap kayak tetap namanya kuda, tapi jenis kudanya menunjukkan mahalnya. Oleh karena itu Allah katakan begini, walaupun fiha jamalun, kalian merasakan membanggakan keindahannya hina turihun, manakala kalian masukkan hewan itu ke kandangnya. Persis manakala kita masukkan Lexus kita, Alfa kita ke garasi, dilihat sama tetangga, luar biasa. Nah itu turihun. Wa hina tasrahun, bahkan kalian pun ketika mengeluarkan dari garasinya untuk dipakai keluar, kalian pun merasakan puas dilihat oleh orang yang lewat. 7 miliar. Wish. Orang tak mikir dari mana uangnya Pak. Ya. 7 miliar. Ya. Lebih mahal mobilnya dibanding apa? Ya. Nah, lalu kemudian wa tahmilu asqalakum, fungsi lain hewan ternak itu, kendaraan itu mengangkut muatan-muatan berat kalian ila balad, ke sebuah negeri yang jauh, lan takunu balighihi, yang kalian tidak bisa mencapainya kecuali bisyittil anfus, dengan ngos-ngosan. Kira-kira ada nggak di antara kita Pak mau ngangkat beras sekarung ya?
Dari Landmark ini ke Pasar Minggu dikasih berapa? 500.000 jalan kaki, Pak. Nggak ada yang mau. Ya, itu aja kita minta orang ngantar tukang ojek 50.000 ya, 40 aja dah. Ya, ya. Kalau nggak ada alternatif ente aja deh yang ngangkat ke sono. Ya, luar biasa. Itu nikmat itu kenapa? Kadang kita tidak memahami nilai sesuatu karena kita lagi menggunakannya. Disitulah fungsi musibah yang selama ini kita nikmati tiba-tiba tidak ada, baru aduh susah ternyata ya. Coba Pak, HP aja ketinggalan di rumah, pusing nggak di kantor Pak? Waduh, alamat email ada di sana. Waduh, si ini mau dihubungi, ada datanya di situ. Mohon maaf, sampai kemudian banyak istri cemburu sama HP suaminya di kantor itu, tapi di rumah itu lagi. Sampai ada yang nyinggung, dikit-dikit Facebook, di Twitter, kapan gajinya? Gimana mau cerdas kalau lebih lama di Facebook dibanding di depan Quran? Ya, ada yang nyinggung seperti itu. Iya. Nah, Bapak-bapak sekalian, iya. Inna rabbakum la raufur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di antara rasa kasih Allah, Allah berikan sarana supaya berat itu kemudian jadi ringan. Dan Allah menciptakan kalian bukan untuk memberatkan kalian. Allah menciptakan kalian malah untuk mengasihi kalian, memudahkan kalian. Allah katakan seperti itu. Bahkan ada pertanyaan Pak, orang kafir itu Allah ciptakan orang itu untuk diazab atau untuk disayangi Pak? Ini pertanyaannya. Kita manusia diciptakan oleh Allah untuk diazab atau untuk disayangi? Disayangi Pak. Oleh karena itu orang kafir Pak, sekalipun dimanapun mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, ya, itu kalau Allah mau azab sesuai dengan kekafirannya, kata-katanya aja begini. Allah punya anak, itu Pak, kalau Allah nggak biarkan udah bisa meruntuhkan seluruh struktur bumi dan alam ini. Iya. Ya, tapi hanya kasih sayang Allah yang megang alam ini, jangan kemudian hancur gara-gara kata orang kafir. Wala in zalata in amsakahuma. Kalau bukan karena Allah memegang alam, seluruh alam ini karena kata-kata orang kafir yang begitu luar biasa itu, maka hancur sistem alam ini. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah tahan, jangan kamu hancur, belum saatnya. Coba, kenapa belum saatnya? Dia udah kafir. Ini masih dunia, wilayah kasih sayang. Tunggu sebentar, kalau waktunya sudah datang, tak tonjokin sekali, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, percaya nggak Bapak sekalian, tentara Badar, kaum kafir jumlahnya 1000, dilawan oleh Muslim jumlahnya berapa? 315, ya kan? Orang yang mau perang ini tidak sengaja mau pergi melawan mereka, ya kan? Sementara yang datang sudah siap dengan semua peralatannya, tapi kenapa bisa menang? Karena Allah sudah mau menghukum kesombongan mereka 13 tahun yang lalu. Sekarang Palestina insya Allah sedang menyongsong itu. Walaupun tanpa kita, mereka bisa membebaskan Al-Aqsa. Cuman kita mau mendoakan mereka atau membantu mereka itu karena kita sendiri untuk Allah. Sama persis tadi, kita mau bantu orang dengan kurban, bantu mereka bukan karena mereka, karena nanti kita kecewa. Kita bantu mereka karena Allah. Dia nanti bagaimana setelahnya, saya nggak pusing. Saya udah serahkan sama Allah. Ya, malah mohon maaf. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala udah ngasih banyak-banyak, tapi mereka bersyukur aja karena, ya kan? Ya, bersyukur aja karena Allah. Iya. Makanya kemudian Allah katakan begini. La-raufur rahim, Allah pengasih dan penyayang. Wal khayla wal bighala, disebutlah kuda, wal bighal wal hamir, ya himar, litarkabuha, agar kalian kendarai, wazina, dan sebagai perhiasan dan kebanggaan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah kemudian menciptakan sesuatu jauh lebih itu yang kalian tidak tahu. Nggak tahu. Nah, cuman gini, supaya nanti kalian kalau mengendarainya apa? Kalian mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Nanti kalau udah naik jangan lupa bersyukur.
Apa syukurnya naik kendaraan, Pak? Kita bilang, Maha Suci Allah yang menjinakkan kendaraan ini sehingga bisa saya arahkan sesuai keinginan. Coba kalau pesawat terbangnya Pak di luar lintang, kita dicari kayak Malaysia Airlines kemarin, hari ini ketemu nggak ya? Belum. Ya belum. Ini luar biasa Pak. Nauzubillah. Itu karena Allah membuat ya bisa berjalan sesuai dengan kelembutannya sehingga nggak ngacir kendaraan kita, nggak ngacir. Makanya disitulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hajj. Nah kalau mau lihat ya tentang ini Pak ya, bisa juga lihat di surah Al-Hajj. Kan kurban itu kaitannya dengan apa Pak? Dengan haji kan? Nah itu dia di sini tadi lihat dulu dan Allah katakan begini, walikulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat kelompok ja'alna mansakan, kami jadikan untuk mereka tradisi ibadah dengan hewan ternak. Tujuannya apa? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah. Nah kita lihat zikir lagi kan? Kita lihat zikir lagi. Liyadhkuru ismallah. Kenapa? Kapan? Ketika nyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Alama razaqahum, terhadap rezeki yang mereka terima min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Fa ilahukum, tadi kita lihat di balik hewan ternak yang kita nikmati itu Allah katakan fa ilahukum, Allah Tuhan kalian, ilahun wahid, yang maha esa disembah. Falahu aslimu, hanya kepadanya kalian harus menyerahkan diri. Jangan serahkan kepada yang berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah ngasih dengan jimat, nyebutin si anu si ini, padahal mereka aja nggak bisa ngurus dirinya. Tapi serahkan ke Allah, nggak ada yang bisa mampu menggugatnya. Wa basyiril mukhbitin, kasih kabarlah kepada orang-orang yang taat, alladzina idza dzukirallah, mereka apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka seolah punya kerinduan luar biasa, bergetar. Ya, ya orang rindu itu Pak, hatinya itu luar biasa Pak. Mohon maaf ya. Ada yang sering pisah sama istrinya 1-2 bulan. Mohon maaf sampai 3 bulan. Ya, kalau orang sudah rindu atau takut terhadap sesuatu dimanapun kelihatan. Melihat pintu kelihatan seperti istrinya. Ya, orang takut sama ular Pak, di mana aja dia melihat ular ada di sana. Karena apa yang dia takuti dan dia rindukan ada di pikirannya. Sehingga yang terlihat oleh matanya itu adalah apa yang ada di pikirannya. Inilah orang kafir. Ketika melihat apapun karena kekafirannya yang menguasai akalnya, dia katakan kalau mukjizat itu adalah sihir. Coba terbalik Pak. Di saat kita menyatakan mukjizat, di saat yang mana mereka menyatakan itu sihir. Itulah Fir'aun ketika Nabiullah Musa melemparin tongkat, hadza sihrun mubin, kata dia, inilah sihir yang sebenarnya. Padahal ahli sihir sendiri yang dia undang ahlinya, paranormal dan orang-orang tidak normal itu, dia bilang amanna bi Rabbi Musa, kami beriman, kami ahlinya dan kami tahu itu bukan sihir. Ya kan? Sekarang yang mana yang gila coba? Iya, makanya kemudian seketika itu beriman dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum, dan orang-orang yang bersabar terhadap apapun yang menimpa mereka, wal muqimis shalah, orang-orang yang aktif salat, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa infak dengan apapun yang mereka miliki. Baru Allah sebutkan wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Al-budna itu adalah unta, ja'alnaha lakum, kami jadikan unta itu salah satu tradisi syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fiha lakum fiha khair, di pada unta itu terdapat kebaikan luar biasa untuk kalian. Kendaraan apa? Kendaraan khusus untuk padang pasir. Makanya Allah katakan awala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa? Itu khusus dibanding ciptaan yang lain Pak. Itulah, mohon maaf ya, sampai kita bikin kendaraan aja harus mensurvei kondisi sebuah negara, tempat nanti mobil itu mau bergerak kan. Nah kira-kira yang lain Indonesia seperti apa? Misalnya Avanza itu
Itu kan survei khusus Pak, sebelum iya kan? Nah coba kita lihat di mana ada rumah tidak ada Avanzanya Pak. Ya kan, di samping Nura juga kemudian sesuai dengan Indonesia banget kata istilah kita. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan onta itu apa? Arab banget Pak. Arab banget. Iya. Nah coba ya, ngambil air saja itu sampai bisa sekian kilogram sekali ngisi Pak. Karena di sana pengisian airnya terbatas. Kalau di Indonesia mah dikit-dikit ngos-ngosan di depan ada air Pak. Nah itulah yang disebut puasa di orang Arab. Jadi lihat air itu kayak lupa diri Pak. Ya kalau orang Indonesia melihat air ya biasa aja Pak. Mereka kalau hujan kayak dapat apa gitu kan. Tapi kalau kita hujan mulu, paling hari pertama kedua aja bahagia. Kalau udah hari ketiga keempat udah sedih, waduh rumah saya paling rendah. Hari ini coba lihat apa yang kita lihat di TV kita. Kekeringan di sono, kekeringan sore ya. 3 bulan 4 bulan ke depan di sono banjir, di sono tenggelam. Astagfirullah. Sampai Jakarta ini kita sering ditelepon, kamu selamat aja, emang kenapa? Saya lihat Jakarta tenggelam. Itu TV ngambil yang tenggelam aja. Kalau ngambil saya sini aman-aman aja. Jadi kadang hal-hal itu menginformasikan sekaligus mengintimidasi. Ya, tentu bukan salahnya TV, salahnya yang terintimidasi. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, ya. Lalu setelah itu apa? Allah katakan ini. Fadhkurusmallahi 'alaiha, sebutlah nama Allah sawafa, ketika kemudian onta-onta itu sudah didirikan bersaf-saf. Kenapa bersaf-saf? Ya karena kan jemaah haji Pak. Coba jumlah jemaah haji sekarang berapa? Dikali sekian onta bakal kurbannya, ya kan? Berapa saf? Ya kalau ontanya di sini mau disofkan di Ragunan cuma 1-2 ya, nggak 1 sof. Ya tapi kalau di sana bersaf-saf. Karena jemaah haji yang luar biasa banyaknya. Nah, sawafa fa iza wajabat junubuha, kata Allah kalau kalian sudah menyembelih sebut nama Allah. Fa iza wajabat junubuha, kalau sudah jatuh ya, karena onta itu seperti pernah disebutkan disembelih itu enggak balik Pak. Nah, yang sudah ini kan gini aja. Pop. Bismillahirrahmanirrahim. Pop. Berdiri jatuh. Ya kan? Ya, kalau sapi kan memang dibaringkan, ya. Jadi nggak jatuh, dia udah jatuh duluan. Ya. Kambing juga seperti itu. Nah, makanya Allah katakan begini. Nah, setelah itu apa? Wajibul qani awal mu'tar. Setelah kemudian sudah ini dibersihkan, kasihlah makan kepada orang yang susah dan yang penceklik. Kadzalika sakharnaha lakum. Nah, coba lihat, demikianlah Allah tundukkan hewan ternak itu untuk kalian manfaatkan. La'allakum tashkurun, bahasanya satu lagi, supaya kalian bersyukur. Ya kan? Kita bertanya gini, manakala kita sekarang kurban, hewan nyembelih kambing, nyembelih sapi, kan kalau kita nyembelih susu kita masih ada kan? Ya. Kalau dulu mereka nyembelih, sekali nyembelih konsepsinya banyak Pak. Pertama dan yang paling utama, hilang kendaraannya Pak. Termotolen mak, nggak ada kendaraan untuk sembelih. Jadi pilihannya Masya Allah. Jadi, nah saya sembelih nanti, ntar untuk daging gimana Pak? Terus dijual supaya ada biaya harian. Ya, ntar kemudian masalah apa? Jadi banyak sekali konsekuensinya Pak. Nah sekarang kita nyembelih, wah, ayolah ya kita masih nongol tersenyum di sana. Iya, kendaraan kita, Alphard kita masih ada di dalam garasi. Tidak besar bebannya dibanding mereka di saat itu. Nah, lalu tashkurun. Nah, lalu Allah katakan, la yanalullahu luhumuha, tidak sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah nilai keikhlasan dan ketakwaan kalian pas melakukannya. Nah, Allah lagi, kadzalika sakhkharaha lakum, demikian Allah tundukkan hewan ternak itu. Kalau enggak, kalian akan disembelih. Subhanallah. Kalau hewan itu lebih cerdas dikit atau akalnya sama kita Pak, kita nggak tahu yang disembelih yang mana, yang nyembelih siapa. Ini kan karena kita dikaruniai cerdas saja. Itulah kata Allah, ya syukur kalian. Kalau kalian harus bersaing dengan hewan ternak juga, kalian mati. Karena kan saya canda di sini,
Kalau kucing sama anjing tahu nilai uang, kita capek Pak nyimpennya. Ya, wah, dipungut sama anjing. Ya sama, kalau otak mereka diberikan sama kita, bersaing bukan hanya jenis kita manusia, tapi harus bersaing sama hewan ternak. Saya takut suatu saat kita akan diperintah oleh kambing. Kita manusia kayak film-film kan? Itu ada di film-film khayalan barat itu, manusia diperintah oleh kuda. Itu hayalan, tapi sesungguhnya kita yang paling bisa memanfaatnya. Makanya Allah katakan bersyukurlah kalian. Makanya sakhara lakum litukabbirullah, agar kalian senantiasa mengagungkan Allah ala ma hadakum, karena kalian sudah dapat hidayah Al-Qur'an, kedatangan Rasulullah, wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penutup. Wa azin finnas, wahai Nabiullah Ibrahim, informasikan, umumkan kepada seluruh manusia bil hajj, kewajiban puasa ini. Nanti engkau teriak, Allah yang menyampaikan, ya kan? Nabi Ibrahim sudah teriak berapa abad yang lalu Pak, sampai sekarang masih terdengar. Sampai kita mau ke sana, kita daftar tunggu 10 tahun Pak. Gara-gara panggilan Nabi Ibrahim. Bahkan banyak orang belum ada uangnya udah mau pergi Pak. Kenapa? Efek panggilan. Ya, waktu ya itu ke jalan akan ada yang datang dengan jalan kaki, walaupun di dhamir, ada yang pakai onta yang apa? Karena semangatnya, walaupun ontanya itu kurus, kepengen juga. Padahal ya kurus jangan dipakai, maka kasihan ya. Tapi karena kepengen yang kurus pun dipakai. Ya sekarang Pak, orang mau naik haji, visa apa aja dimanfaatkan Pak. Ya, sampai apa itu paspornya hijau kayak biru kayak dipakai semua Pak. Walaupun sampai di King Abdul Aziz dikembalikan belum haji. Akhirnya beli oleh-oleh di Tanah Abang, baru pulang. Malu, udah diselamatin kok. Ya, kok malah nggak sampai. Ya, makanya kemudian ya untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan nikmat yang banyak. Wa yazkur smallah, dan mereka senantiasa menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari tasyrik dan di hari nahar. Makanya disunahkan takbir dari sejak subuh pagi hari Arafah. Nih puasa Arafah kan subuhnya tuh kan, kita udah disunahkan takbir di masjid habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai maghrib hari ke-13. Nah itu apa? Takbir. Nah, fakulu minha, dan makanlah kalian darinya, wa istimul ba'isal faqir. Terakhir penutup, Rasulullah katakan, man kana lahu sa'ah, siapapun punya kemampuan berkurban, walam yudhi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, enggak usah ikut salat hari raya Idul Adha. Kenapa? Soalnya Rasulullah enggak suka orang seperti itu ikut Idul Adha, lalu dia tidak mau berkurban, padahal uangnya di ATM banyak. Bukan tidak ada, tapi tidak mau. Ya kan? Padahal banyak orang mau berkurban, walaupun mohon maaf bisa jadi ada yang pinjam. Karena itu masalahnya adalah masalah kemauan, ya kan? Bukan masalah kepemilikan. Ya. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.